Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Gedung Sate. Gedung Sate merupakan landmark kebanggaan Jawa Barat dan menjadi destinasi wisata populer Bandung. Bangunan aset sejarah ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan sekaligus kantor gubernur Jawa Barat. Bentuk bangunannya khas dengan menara beratap susun menjadi ciri visual Provinsi Jawa Barat. Daya tarik dan aktivitas di Gedung Sate. 1. Ikon simbol tusuk sate. Sebutan Gedung Sate dipakai masyarakat Bandung dan sekitarnya sejak 1960-an hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan bentuk atap menyerupai tusuk sate pada puncak menara sentralnya. Dengan ciri khas tersebut, gedung ini telah lama menjadi penanda kota Bandung yang dikenal di seluruh Indonesia. Material ornamen sate versi lain menyebutkan jambu air atau melati berbahan perunggu berwarna hijau. Konon, keenam ornamen melambangkan modal awal pembangunan gedung pusat pemerintahan tersebut. 2. Gedung Putih Bandung. Gedung Sate beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat sejak 1982. Layaknya bangunan-bangunan pusat pemerintahan berbagai ibu kota negara, gedung ini pun dibangun di tengah kompleks hijau. Satu persamaan lainnya yaitu gedung ini dilengkapi dengan menara sentral megah. Wisatawan mungkin sungkan masuk ke dalam kompleks kawasan gedung. Hal tersebut dikarenakan peruntukannya sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Kesan yang didapat saat memasuki bagian dalam gedung, wisatawan seolah berada di sebuah istana indah nan megah. Saat akhir pekan, kawasan ini dibuka untuk umum dan wisatawan dapat menjelajahi areanya dalam skala terbatas. Seperti halnya Gedung Putih, Amerika Serikat yang dibuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memugar, mempercantik menara, dan membuka Gedung Sate untuk publik. 3. Memasuki halaman dan berfoto. Saat mengunjungi Bandung, wisatawan tidak akan melewatkan untuk berfoto di depan Gedung Sate. Pada hari libur dan akhir pekan, wisatawan diperkenankan untuk memasuki dan berfoto di halamannya. Sebagai bangunan yang menjadi landmark kota Bandung, menjelajahi bagian luar gedung pun sangat menarik. Terlebih bangunan kantor gubernur Jawa Barat hasil perpaduan arsitektur Eropa dan Indonesia ini sangat megah. Dilengkapi taman di sekelilingnya, menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Di akhir pekan, halaman gedung dijadikan tempat untuk bersantai, menikmati udara segar. Banyak juga yang berolahraga, berlari-lari kecil mengitari lapangan, dan menikmati jajanan kaki lima di sekitarnya. Lokasi ini sering menjadi lokasi syuting video klip musik, berfoto keluarga, swafoto, hingga pranikah. 4. Menjelajahi keunikan arsitektur. Gedung Sate didirikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu ibu kotanya berada di Bandung. Dibangun tahun 1920-1924, gedung megah ini dirancang arsitek muda Belanda, J. Gerber. Pembangunannya melibatkan sekitar 2.000 pekerja, termasuk 150 pemahat batu dan pengukir kayu dari Canton, Cina. Desainnya perpaduan tradisional Indonesia dengan teknik konstruksi barat atau gaya arsitektur Indo-Eropa. Untuk jendela, bertema Moorish Spanyol, dan bangunannya adalah Renaissance Italia yang anggun, megah dan monumental. Sedangkan menara beratap susun seperti Meru di Bali atau atap pagoda dengan fasade depan berornamen tradisional. Luas kawasannya sekitar 27.990 meter persegi dan luas gedung kurang lebih 10.877 meter persegi. Dengan pohon-pohon rimbun, kompleks pemerintahan ini sering digunakan untuk berjalan-jalan, bersantai, atau lokasi pemotretan. 5. Menyusuri bagian dalam gedung. Gedung Sate terdiri dari 4 lantai berbentuk bangunan persegi panjang. Bangunannya membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Sayap timur ditempati kantor pusat pos dan biro, sedangkan sayap barat merupakan gedung DPRD. Lantai dasar merupakan basement yang dihubungkan lorong-lorong dengan ruang-ruang kantor serta musola. Lantai pertama merupakan pintu masuk utama dengan reception hall, mengarah pada ruang upacara resmi. Pilar-pilar kokoh mengisi dengan dekorasi karpet beludru berwarna hijau, serta lampu hias mewah. Lantai 2 berisi ruang kerja Gubernur Jawa Barat, 3 wakilnya, serta sekretaris daerah. Wisatawan dapat melihat ruangan diorama yang memajang foto-foto gubernur dan para pejabat DPRD. Ruangan yang didesain serba kayu ini juga memajang alat-alat kesenian tradisional Jawa Barat. 6. Menikmati panorama di teras kopi.
Di lantai teratas gedung terdapat menara yang dilengkapi dengan teras kopi. Untuk menuju tempat ini, wisatawan harus menaiki tangga kayu atau menggunakan lift. Teras kopi dirancang layaknya kafe-kafe terkenal di kota Paris dengan dibatasi dinding-dinding berkaca. Dari sini wisatawan dapat merasakan udara serta panorama kota Bandung dan pegunungan yang mengelilinginya. Tersaji juga pemandangan lapangan gazebo dan monumen perjuangan Jawa Barat berlatar Gunung Tangkuban Parahu. Di puncaknya, wisatawan dapat melihat suasana apik tempat dipamerkannya hasil-hasil pembangunan di Jawa Barat. Tempat ini juga biasa digunakan untuk menjamu para wisatawan Gedung Sate. Terdapat juga teleskop tua untuk melihat lebih detail pegunungan di sisi utara Bandung. 7. Mencoba Smart Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate terletak di sayap timur basement dengan luas 500 meter persegi. Museum ini membahas arsitektur Gedung Sate dalam 3 segmen, yaitu prolog, eksplorasi, dan kontemplasi. Bertema sejarah, wisatawan akan merasakan sensasi teknologi digital yang interaktif. Teknologi seperti layar sentuh yang menyajikan informasi melalui grafis menjadi daya tarik atraksinya. Museum ini memberikan keleluasaan untuk penggalian informasi melalui audio visual dan gambar-gambar. 8. Wahana Virtual Reality Balon Udara. Di dalam Museum Gedung Sate, wisatawan dapat menikmati konsep Smart Museum memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti interaktif 3D scale model, interaktif glass display, hologram, dan wall video mapping. Pemanfaatan augmented reality pun membuat wisatawan seolah-olah terlibat pada pengerjaan pembangunan gedung bersejarah ini. Wahana virtual reality yang tersedia membuat wisatawan seolah-olah menaiki balon udara mengelilingi Gedung Sate. Wisatawan juga dapat menikmati Architarium TV 270 derajat, interaktif floor display, dan interaktif picture frame. Virtual reality balon udara tidak disarankan bagi wisatawan dengan kelainan jantung, vertigo, dan darah tinggi. Ada juga display yang mengupas desain pilar, hingga eksterior dan interior Gedung Sate. Setiap sudut museum juga menjadi pojok swafoto karena interior museum ini menarik sebagai latarnya. Diorama Gubernur Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar pun menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto. 9. Mengenang jasa pahlawan lewat prasasti. Di halaman gedung, wisatawan dapat menjumpai monumen yang didirikan untuk mengenang gugurnya 7 pemuda. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, tentara sekutu menyerbu kota Bandung saat agresi militer Belanda. Senin, tanggal 3 Desember tahun 1945, terjadi serbuan tentara Gurkha yang ditunggangi Inggris dan Belanda. Gurkha yang mahir menggunakan pisau dari Nepal menjadi tentara kontrak India Timur Britania. Meskipun berhasil mempertahankan Gedung Sate, para pejuang harus kehilangan nyawa 7 pemuda. Sebagai penghargaan, dibangunlah monumen peringatan berupa prasasti pada tanggal 31 Agustus tahun 1952. Prasasti batu itu terletak di halaman depan sejajar pintu masuk, dikelilingi taman dan air mancur. Tarif tiket masuk Gedung Sate yaitu Rp5.000. Jam operasional Gedung Sate yaitu hari Selasa sampai Minggu dari jam setengah 10 pagi sampai jam 4 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.